Halo teman-teman semua, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial gimana cara mengedit foto pada smartphone. Ini bisa digunakan pada Android device maupun iOS device. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba beberapa aplikasi editing foto pada smartphone, yang mana setelah saya riset itu ada kelebihan dan kekurangannya di setiap aplikasi, baik yang free maupun yang berbayar ya. Yang singkatnya akhirnya saya memilih aplikasi Snapseed. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara editing foto pada Snapseed untuk pemula. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan keseluruhan fitur atau tools yang ada pada Snapseed. Mungkin ada beberapa tools atau fitur yang tidak terlalu detail ya, karena saya ingin menjelaskan ke teman-teman itu adalah tools fundamental gimana cara mengedit foto. Jadi tools-tools yang mendasarnya apa, dengan harapan apabila teman-teman sudah paham tools dasar, teman-teman bisa berkreasi lebih baik lagi, lebih kompleks lagi menggunakan tools-tools yang lebih advance lagi gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke, kita langsung buka Snapseed-nya. Nah, ini tampilan awal Snapseed ya teman-teman ya. Sebelum kita memulai, saya mau menyeting dulu ya. Ini ada di sebelah kanan atas. Kita pilih yang titik 3 ini, kita klik, nah kita pilih setting. Nah, fokus kepada format and quality yang ini teman-teman. Kita klik, nah kalau saya biasanya memilih kualitas 100% sehingga tidak ada yang dikompres ya, jadi kita pilih 100%. Oke, kita back. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita bisa tap anywhere ya untuk membuka foto yang kita mau edit ya teman-teman ya. Bisa dari sini ya, open, atau kita klik aja sembarang. Kita klik tengah sini ya. Oke, ini muncul di galeri kita. Oke, saya di sini coba mencari sampel foto yang ini deh. Oke, teman-teman, di sini saya sudah mengimport foto. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Fokus di daerah sini ya, teman-teman ya. Nah, di pojok kanan ini ada 3 pilihan, ada 3 tab ya, saya bisa menyebutnya ya. Ini ada tab 1. Nah, ini kalau saya klik ini muncul. Yang kedua, ini ada tab bagian tools. Yang ketiga, ini adalah tab untuk men-save ya, atau men-share, atau mengekspor ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama dulu, yang tab yang atas ini. Nah, ini adalah looks atau preset yang sudah ada pada Snapseed. Contohnya, saya pilih portrait, ada smooth. Ya, ini jadi smooth tuh ya. Oke, bisa pop. Nah, ini lebih muncul warnanya ya. Dan seterusnya teman-teman ya. Di sini ada last edit, ini adalah sebelumnya saya sudah mengedit menggunakan Snapseed. Nah, ini adalah settingan terakhir saya pada saat mengedit Snapseed gitu ya teman-teman ya. Dan ini masih bisa dimodifikasi, bukan hanya presetnya seperti ini. Misalnya saya preset pop seperti ini ya. Ini saya masih bisa edit. Jadi preset ini tuh udah ada beberapa step editan ya. Contohnya aja ya, saya okein dulu. Saya klik tombol checklist. Nah, saya pilih yang ini teman-teman nih. Nah, saya klik. Nah, di sini ada view edit. Nah, view edit ini maksudnya adalah tahap-tahap edit apa aja yang sudah kita lakukan. Nah, ini saya lompat dulu ya teman-teman ya. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Nah, maksud saya adalah saya menjelaskan preset yang sudah diberikan Snapseed yang tadi, preset look itu, dia sudah ada beberapa tahap editan. Yang originalnya ini. Ya, bagian bawah ini dia sudah diedit pakai portrait, tools portrait ya, maksudnya terusnya ada tools HDRscape, ada tools tonal contrast, dan yang terakhir tools curve ya, yang mana ini kalau saya pilih ini, terusnya saya pilih yang ketiga ini bisa saya edit ya teman-teman ya. Ini untuk sekilas aja, buat contoh aja. Ini saya undo dulu. Nah, mana saya pilih undo ini. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahamin ya. Nanti selanjutnya saya jelaskan lebih mendetail. Oke, tab yang kedua, inilah tab tools. Nah, inilah tools-tools di mana kita mengedit foto secara manual, bukan preset bawaan looks seperti tadi ya. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama, di sini adalah tune image. Nah, tune image ini termasuk tools yang fundamental atau tools yang mendasar untuk kita mengedit foto ya teman-teman ya. Jadi di sini kita harus pahami. Ya, yang pertama kita bisa drag ke atas ke bawah, atau ada di sini ada adjustment, kita bisa pilih. Nah,
Ini kita drag aja untuk memilih. Nah, yang pertama ini ada brightness ya. Saya drag ke kanan, nilainya bertambah ya. Ini brightness kan kecerahan ya. Kalau saya drag ke kanan makin cerah ini fotonya ya. Atau sebaliknya saya drag ke kiri itu makin minus. Oke, saya coba sambil edit ya. Ya, kurang lebih segini. Oke, kontras selanjutnya ya. Kontras itu untuk mempertajam gambar dari area yang terang sama yang gelap atau shadownya ya, dikontraskan ya sebenarnya. Nah, coba saya geser ke kanan. Nah, itu dia makin kontras ya, semakin tajam. Bagian yang highlights-nya yang terang ini semakin up ya, semakin intensitas pencahayaannya terang. Nah, tapi yang kalau kita terlalu over kontrasnya, bagian yang gelap pun jadi hilang informasinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi hati-hati dalam meningkatkan kontras ini. Atau sebaliknya, kalau saya drag ke kiri, dia makin pudar ya. Jadi makin ngeblind antara highlights sama shadownya dan termasuk midnya teman-teman ya. Kalau saya sih tidak terlalu suka terlalu kontras ya. Nanti saya mainnya di highlight sama shadow, nanti saya tunjukkan. Nah, kalau kontras mungkin saya sedikit aja. Oke, selanjutnya ada saturation. Nah, saturation ini warna ya, intensitas warna ya. Kalau saya drag ke kanan, dia warnanya makin kereng ya. Maksudnya makin berwarna ya. Kalau saya sebaliknya ke kiri ya, drag ke kiri, dia lama-lama makin menjadi black and white. Warnanya hilang gitu ya, paham ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ambience. Nah, ambience itu gimana ya saya cara menjelaskannya ya? Kalau dari bahasanya sih ambience kan artinya tuh suasana ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita drag ke kanan, kalau teman-teman perhatikan, semuanya di up. Bukan hanya highlight, shadow sama mid, tapi warna juga di up. Jadi dia tuh highlights-nya bisa ditingkatin, tapi shadow-nya juga ditingkatin, mid-nya juga, warnanya juga. Sehingga jadi kayak pop up gitu teman-teman ya. Jadi ambience itu tools yang simpelnya itu mempop up gambar ya. Jadi keseluruhan area gambar itu di pop up semua, warnanya, cahayanya, segala macam gitu. Yang mana ambience itu adalah salah satu fitur atau tools yang sering saya gunakan karena buat posting di IG atau sosmed kan biasanya kita suka gambar-gambar yang sedikit dramatis ya. Nah, sebaliknya kalau saya turunkan ambience, saya drag ke kiri, dia turun intensitasnya, pewarnaannya ya, tuh highlightsnya jadi menurun, shadow, warna segala macam jadi agak terkesan ada efek glow ya, padahal sih mungkin enggak ya, tapi di sini kalau teman-teman perhatikan ya agak sedikit sendu ya gitu ya, maksudnya sedikit soft ya gitu. Nah, kalau saya sih sukanya di up. Oke, tuh selanjutnya di sini ada highlights. Nah, kalau highlights itu hanya meningkatkan bagian terangnya aja. Contoh, ini saya drag ke kanan. Nah, teman-teman perhatikan bagian terang di foto ini. Bagian terang yang di foto ini seperti di langit nih ya. Sama di wajah saya, ada pokoknya bagian terang di bagian singa ini. Nah, dia makin meningkat cahayanya tuh, teman-teman perhatikan ya. Tapi hati-hati jangan terlalu over ya. Balik lagi, ini awannya jadi terlalu terang banget. Shadownya tidak terganggu nih, bagian celana saya yang hitam ya. Bagian celana saya yang hitam tidak terlalu terganggu. Sebaliknya, kalau saya turunkan highlights-nya, nah bagian awan teman-teman perhatikan bagian sini nih. Ini saya turunkan, nah lebih dark ya, highlights-nya lebih hilang. Jadi terkesan awannya itu lebih dramatis ya, lebih kental ya. Ini tergantung selera ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi, saya turunkan highlights-nya. Nah seperti ini, jadi awannya atau bagian langit jadi terkesan sinematik aja gitu, atau terkesan dramatis gitu sedikit. Oke, selanjutnya ada shadow. Nah kalau shadow kebalikannya highlights, hanya mengubah bagian yang gelap aja atau shadownya. Contoh ini kalau saya turunkan, ini perhatikan bagian yang celana saya aja deh. Sama mungkin ada bagian-bagian yang agak gelap di sini ya teman-teman di foto ini ya. Coba shadownya saya turunkan. Ya, tuh makin gelap, makin tak terlihat. Detailnya maksud ya tuh, makin detailnya tidak terlihat. Kalau begini udah hitam, semuanya hitam nih jadinya. Oke, nah tapi kalau shadownya saya up, ya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kayak jeans saya jadi kayak udah kusam blaus. Ini tergantung, balik lagi kita ngelihat fotonya. Kalau ada foto yang terlalu gelap kayak gini teman-teman, shadownya kita up.
Atau sebaliknya, kalau ada foto yang gini defaultnya ya, dasarnya kayak gini fotonya, ya kita turunkan gitu. Jadi kita sesuaikan. Kalau saya turunkan tapi detailnya jangan sampai hilang. Oke, kurang lebih segitulah. Paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Yang terakhir adalah warm. Nah, warm itu adalah seperti memberi efek kehangatan ya, keoren-orenan gitu ya. Kayak suhu gitu ya teman-teman ya. Nih, coba saya up ke kanan. Nah, dia lebih hangat ya teman-teman ya. Nah, sebaliknya kalau saya turunkan ke sini, nah dia memberi efek lebih cool ya, lebih ke dinginnya, lebih ke biru-biruan. Kalau saya apa? Tergantung fotonya. Kalau untuk foto ini saya lebih suka ini, agak sedikit warm. Oke, segini. Nice. Oke, gitu ya teman-teman ya tools yang ada di Tune Image ya. Nah, ini ada auto adjustment ya. Nah, maksudnya apa? Ini di Snapseed sendiri akan otomatis men-adjustment ini semua. Oke, ini hasilnya untuk Tune Image ya teman-teman ya. Ini before, kalau ada di pojok sebelah sini teman-teman, kita klik before after ya. Terlihat sedikit dong ya, karena saya tidak ekstrim dulu mengeditnya. Oke, kalau sudah kita klik checklist ya. Saya pilih checklist, kalau tidak ini kita klik silang aja. Jadi editan yang tadi di sini nih tidak tersimpan. Kalau saya ingin simpan saja, saya pilih checklist. Oke, selanjutnya ya, di sini yang kedua adalah details. Kalau details ini adalah kita ingin mendetailkan foto kita ini ya. Di sini ada dua parameter ya, ada structure, ada sharpening ya. Structure ini kalau coba kita geser ke kanan, dia langsung tajamnya itu intensitasnya itu besar ya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan kan tuh terlalu tajam akhirnya membawa dampak ada grainnya, ada apa noise-nya gitu. Sebaliknya kalau structure saya ke sini dia lebih soft. Nah, gitu. Beda dengan sharpening. Ya, ini saya structure saya nol dulu. Kalau sharpening tidak terlalu seperti structure. Kalau saya pribadi ibaratnya mau menajamkan foto itu misalnya structure saya sedikit. Mungkin segini gitu. Tapi kalau sharpening saya mungkin lebih panjang intensitasnya gitu. Jadi sesuaikan aja dengan foto ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya ada curve. Curve itu di sini teman-teman ada diagram ya teman-teman ya. Di sini ada titik atas, ada titik bawah. Nah, kalau teman-teman nggak muncul di sini ada gambar mata ya teman-teman. Kita klik aja. Tuh, ini hide ya, disembunyikan. Kalau kita di sini ada show, kita klik, dia baru muncul ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung, wah kok nggak ada grafisnya atau diagramnya, ini belum diklik, santai. Oke, nah di sini teman-teman bagian atas ini adalah highlights-nya atau bagian terangnya ya. Di bagian bawah sebaliknya shadow-nya gitu. Nah, saya klik sembarang tempat, misalnya di sini, bikin poin baru. Selanjutnya saya misalnya di sini bikin poin baru. Ini fungsinya apa sih Kak? Ya ini kurang lebih hampir sama dengan tools yang ada di Tune Image tadi ya, untuk meningkatkan kecerahan ya. Tapi bedanya di sini ada channel teman-teman. Kita ada pilih ada RGB. RGB itu keseluruhannya hanya channel red, green, blue, atau luminance. Luminance itu menurut saya lebih ke terang gelapnya ya. Oke, contoh nih kalau RGB, di sini kan saya udah bikin 2 poin ya. Bisa aja teman-teman bikin poin lagi, ketiga, keempat, dan seterusnya. Anggap 2 dulu deh. Nah, ini kalau grafisnya saya anggaplah poin ini ya. Ini kan mendekati highlights ya teman-teman ya. Ini kalau saya geser ke atas, tuh bagian highlights-nya menerang. Lihat bagian langitnya ini ya teman-teman ya. Kalau saya turunkan, ya redup highlights-nya. Sebaliknya, bagian sini saya coba dekatkan dengan shadow-nya ya. Shadow-nya saya up, ya dia terang ya bagian sini. Tapi di sini kok ngikut Kak? Agak ngikut karena apa? Ini grafisnya begini nih. Tuh agak begini tadi ya bentuknya ya. Nah, ini cara gimana supaya shadow-nya aja yang kena? Kita bikin poin aja lagi nih, kebetulan udah terbuat poin ya. Kayak gini aja. Kita turunkan lagi, ini kita up lagi. Tuh. Jadi kalau yang saya ke atas, shadow-nya kayak yang ke up ya teman-teman ya. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, jangan terlalu berlebihan, nanti bisa mengacaukan pencahayaan pada foto kita. Oke, nah selanjutnya kalau channel red ya, contoh ya, yang merah aja ini. Contoh tuh. Meng-up warna merahnya bagian highlights-nya. Kalau bagian shadow-nya ini kalau kita ke atas dia up, ini sebaliknya ya.
Oke, kalau green sama juga ya, bagian highlightsnya green jadi begitu ya. Saya turunin seperti itu, membuat warna baru magenta seperti ini. Jadi teman-teman silahkan oprek sendiri ya bagian curve ini ya. Ini bisa nanti kita manfaatkan tools curve ini untuk kita memberi efek mengganti warna. Nah, nanti saya mungkin di video selanjutnya saya akan memberikan contoh. Nah, kalau saya ini saya close dulu aja teman-teman ya. Oke, tools selanjutnya. Di sini ada white balance. Di sini white balance-nya ada 2 parameter ya. Yang pertama temperatur, kedua adalah tint. Kalau temperatur, nah kalau kita saya geser ke kanan itu kehangat-hangatan ya teman-teman ya. Sebaliknya kalau ke kiri itu lebih cool ya, lebih kedingin gitu. Nah, settingan yang kedua ada tint. Kalau saya ke kanan dia agak keungu-unguan atau magenta ya teman-teman ya. Sebaliknya kalau saya ke kiri itu ke greenish ya, agak ke hijau-hijauan gitu ya. Jadi disesuaikan. Di sini ada 3 pilihan, ada auto ya, dia snapseed yang menyeting secara otomatis ya. Kalau adjustment ya tadi yang muncul seperti ini. Nah, di sini ada color picker. Nah, maksudnya color picker adalah ini biasanya kita memilih warna putih yang benar-benar putih buat mewakili auto white balance ya. Ini saya pilih ya contoh ya. Nah, misalnya yang putih yang ini bagian awan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, tuh selanjutnya di sini ada crop. Ya, crop ini teman-teman ya kita buat nge-crop gambar kita ya. Di sini ada freehand, bebas ya maksudnya ya, mau crop semana gitu, atau ada aspek rasionya yang disediakan oleh Snapseed, ada original, jadi dia nggak bisa berubah ya kita goyang-goyang gini ya. Dia sesuai apa namanya rasionya ya. Ada square, ada din, 3:2, 4:3 dan seterusnya. Teman-teman silahkan coba sendiri ya. Di sini saya tidak mau crop, jadi saya close. Selanjutnya ada rotate. Nah, rotate itu ya untuk memutar ya. Contoh, saya putarkan seperti ini ya. Ini paketan, kalau ke kanan dia lebih ke sini atau seperti ini, sebaliknya. Kalau saya sih sebenarnya udah lurus sepertinya. Mungkin agak seperti ini. Nah, di sini ada bawah ada 2 tools ya, ada flip sama rotate right ya. Ke kanan mungkin ya right ya. Kalau flip seperti ini ya teman-teman ya. Dia membalikkan seperti itu ya. Kalau rotate kanan ya dia seperti ini. Oke, tuh selanjutnya ada perspektif. Nah, kalau perspektif ini saya jarang gunakan ya. Ini kalau tilt maksudnya, ini kalau saya drag ke kanan kiri dia seperti ini. Nah, yang uniknya teman-teman ya di sini kalau saya geser ke sini, perhatikan bagian atas kan hitam ya, karena memang udah di luar frame ya. Tapi ini saya lepas ya. Nah, dia otomatis seperti itu. Nah, di sini ada pilihan ya, di bawah sini ada fill mode, teman-teman. Nah, di sini ada smart, white, sama black. Smart itu maksudnya apa? Ini kerennya Snapseed ya, teman-teman. Dia padahal kan udah di luar frame ya. Dia itu mencoba menganalisis kira-kira informasi gambar, warna, cahaya dan semacamnya itu apa sama dia ditambal gitu. Jadi diperluas, di-expand gitu foto kita. Tuh, jadi seperti ini nih. Kalau saya pilih white seperti itu, kalau black seperti itu ya teman-teman ya, gitu. Saya balikan ke smart lagi. Oke, nah contoh seperti itu. Nah, kalau ini saya drag kanan kiri seperti itu, kalau atas bawah seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Saya pilih mode, ada rotate ya seperti ini kalau saya geser. Oke, selanjutnya ada scale ya, saya besar kecilkan seperti ini. Teman-teman balik, nah ini freehand gini. Teman-teman silahkan mencoba sendiri. Kalau nggak suka tinggal klik close. Nah, saya close dulu ya teman-teman ya. Oke, tools selanjutnya itu ada expand ya teman-teman ya. Nah, di sini fungsinya misalnya nih foto kita frame-nya segitu ya ukurannya. Nah, ini mau dilebarkan ya. Si Snapseed ini akan berusaha menganalisis gimana cara menambahkan foto pada frame tersebut. Contohnya ini saya pilih nih. Ini saya geser ke sini. Dia langsung tuh meng-fill ya, kayak melukis foto kita ya. Nah, ini saya besarkan paketan kedua gini. Nah, seperti itu. Keren juga ya. Tapi balik lagi teman-teman, kalau objek pada foto itu agak kompleks, itu hasilnya kurang baik ya. Teman-teman perhatikan aja bagian kanan sini. Nah, itu kayak gitu di expand ya.
Tuh, ini air mancurnya ada double 2 gini ya teman-teman ya. Jadi kurang sempurna. Ini biasanya setahu saya fungsinya mengexpand itu buat objek-objek yang tidak terlalu kompleks atau tidak terlalu variasi gitu. Contoh langit. Kalau langit bisa nih seperti ini ya. Ini kan tadi seperti ini ya teman-teman ya. Saya expand ke atas nih. Tuh, lebih rapi kan teman-teman? Ya, atau bawah nih ubin kayak gini bisa kali. Saya ke bawah. Oh, nggak bisa juga seperti ini. Nah, jadi gitu teman-teman ya, lebih sederhana itu bisa ya teman-teman ya. Nah, kecuali kalau expand-nya kita ingin white ya. Contoh seperti ini, saya expand-nya ya white seperti ini. Atau saya pilih lagi black ya seperti ini. Tidak seperti smart ini gitu. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Ini saya close saja. Oke, tool selanjutnya di sini ada selektif. Nah, fungsinya ini adalah kita menselect ya bagian foto yang mana mau kita edit ya. Jadi nggak keseluruhan. Nah, contohnya saya klik bagian langit ini. Nah ini muncul ya. Kalau saya klik sekali lagi, ini ada pilihannya, ada yang cut, ada copy paste, ada kita dihapus ya. Ini untuk sementara di sini. Nah, untuk memindahkan bisa di mana aja. Gini ya, kita pilih bagian sini. Nah, di sini ada parameternya. Nih saya drag sini, ada brightness, ada kontras, ada saturasi, dan structure. Nah, ini tangan saya drag begini temen ya. Saya drag gini. Nah, ini mempengaruhi nih, area merah ini mempengaruhi nanti yang akan kita edit ya. Dia akan kena. Di sini teman-teman perhatikan, walaupun saya expand seperti ini ya teman-teman ya, ini bagian wajah saya tidak terlalu kena ya, karena apa? Warnanya berbeda dengan langit wajah saya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini saya langsung aja coba saya pilih brightness, saya up ke kanan. Nah, jadi yang kena efek ke bagian sini aja teman-teman ya, bagian sini ya. Kontrasnya tuh saya up juga seperti itu. Saturasi tuh, kalau gini nggak berwarna. Structure ya seperti itu. Kalau mau menambahkan ini kita bisa klik add ya teman-teman ya, klik add. Nah, misalnya di mana? Misalnya bagian sini sebaliknya. Nah, ini juga ada pilihannya. Nah, saya coba. Nah, brightness seperti ini, structure, kontras, dan seterusnya. Kalau mau dihapus, kita klik ini, lalu pilih yang gambar tong sampah ini. Oke, silakan teman-teman mengeksplor sendiri ya teman-teman ya. Tool selanjutnya itu ada brush. Nah, brush ini kita seperti mau melukis ya foto kita dengan parameter tertentu. Nah, parameternya apa aja? Di sini ada dodge and burn, ada exposure, temperatur, saturasi. Kita coba satu-satu. Kalau dodge and burn sih saya biasanya lebih cocok ke wajah potret ya. Jadi kadang saya pengen bikin bayangan di dagu, terusnya memberi apa lebih cerah lagi di bagian di hidung, pipi. Nah, itu biasanya menggunakan itu. Nah, intinya dodge and burn ini, kalau burn itu lebih menggelapkan, kalau dodge itu lebih mengupkan, lebih terang gitu. Nah, contoh aja nih, saya contohkan di wajah saya aja. Nah, seperti ini. Nah, ini ada parameter, ini ada decrease. Decrease itu menurunkan. Nah, parameter paling tinggi 10, turun lagi 5. Ini erase itu menghapus efeknya. Contohnya aja ya, saya increase dulu. Nah, kalau di up ini berarti namanya dodge. Nah, ini saya terangkan bagian sini deh. Nih, buat ekstrimnya. Nah, bisa perhatikan ya teman-teman ya. Atau di sini ada pilihan kanan bawah ini ada max ya. Kalau saya klik, nah bagian yang merah ini yang terkena efeknya. Ya teman-teman ya. Tuh. Wow, wajah saya jadi belang gitu. Nah, kalau mau menghapusnya kita decrease sampai erase. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya ke bawah min 5 sampai min 10 ini jadi burn. Contohnya di bagian sini ya. Nah, dia lebih hangat. Tuh, lebih gelap. Contoh kayak gini ya, seperti ini. Ya. Nah, ini saya hapus lagi. Nah, biasanya saya gunakan tuh untuk ini, saya burn sedikit aja, minus 5 aja. Nah, buat sedikit ada dimensi di wajah saya. Nah, kalau dodge bagian sini, karena cahaya anggaplah datangnya dari sini nih, dari sini cahaya anggap gitu. Oke, selanjutnya exposure. Nah, exposure ini ya buat pencahayaan ya teman-teman ya, buat menerangkan. Contoh aja exposure ini maksimal berapa nih? Oh, 0.1 ya, 1.0. Nah, ini seperti ini. Kalau diturunkan lebih, ini kalau 0,7 ya, 0,3 lebih redup lagi, erase ya dihapus. Kalau kita masking ya bagian sini yang kena.
Nah, kalau ini di bawahnya exposure-nya lebih gelap. Minus 0,7 dan seterusnya. Teman-teman silahkan coba sendiri ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Oke, kalau temperatur ya jelas. Kalau increase ini dia lebih hangat. Tuh teman-teman. Kalau temperatur yang minus 10 dia lebih cool. Ups, dia lebih ke biru-biruan. Oke, yang selanjutnya saturasi. Saturasi warna. Ini saya coba increase, warnanya jadi masking jadi lebih berwarna. Kalau decrease jadi hitam putih. Gitu teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, ini saya close aja dulu. Oke, efek selanjutnya ada healing. Healing ini untuk menghilangkan objek teman-teman. Tapi balik lagi, objek yang mungkin lebih simple. Bukan objek yang terlalu kompleks seperti manusia atau sejenisnya teman-teman. Saya contohkan aja langsung nih. Contoh, di sini ada noda hitam ya. Ini saya klik, hilang. Nah, ini biasanya healing ini saya gunakan paling sering untuk menghilangkan jerawat gitu. Nah, contoh nih wajah saya di sini ada sedikit jerawat di sini. Nah, bisa hilang. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau menghilangkan yang objek lain bisa nggak Kak? Nah, terkadang bisa, terkadang nggak, tergantung dalam menguasnya ya. Contohnya nih, ini saya mau ngilangin anak-anak ini nih, 3 ini nih. Nah, saya drag ini, tuh. Ini lumayan rapi, terkadang nggak bisa. Nah, seperti ini. Ya nggak sempurna sih, tapi ya beginilah. Nah, kita ulang-ulang lagi. Ya minimal ngeblurin lah buat background. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya healing ini kalau untuk ngilangin objek yang terlalu kompleks seperti manusia, hewan atau tekstur yang cukup kompleks itu kurang pas ya. Backgroundnya juga terlalu ramai segala macam, itu sulit ya. Oke, tool selanjutnya ini ada HDRscape. Nah, HDRscape ini sebenarnya preset lagi teman-teman. Ada nature, ada people, fine, strong. Nah, di sini juga ada parameternya. Kita bisa sesuaikan. Ya, ini preset aja teman-teman. Silahkan teman-teman mengeksplor sendiri. Oke, ini saya close dulu. Oke, selanjutnya ada Glamour Glow. Ini sama juga preset juga teman-teman. Yang mana setiap preset ada parameternya. Ini lebih ke glow-nya ya teman-teman ya. Tuh. Keren sih kayak efek-efek smooth gimana gitu kan. Oke, selanjutnya ada tonal kontras ya. Tonal kontras itu sendiri menurut saya itu kurang lebih seperti mengkontraskan tapi di bagian-bagian tertentu, bukan seperti kontras yang standarnya ya. Kalau kontras standarnya kan pada saat kita up itu bagian highlights-nya juga naik, bagian shadow-nya juga naik. Tapi kalau ini ada pilihannya teman-teman tuh, kalau saya geser ke bawah. Nah, ini ada high tones ya. Jadi pada saat ini saya up, teman-teman perhatikan, itu menajamkan bagian highlights-nya, yang mana di sini bagian langit ya teman-teman ya. Tuh. Nah, bagian shadow-nya nggak kena, atau mungkin kena sedikit aja. Beda dengan kontras yang biasa. Nah, mid itu di antara shadow dan highlights, itu yang ditajamkan. Low itu shadow-nya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada protect shadow. Maksudnya apa? Kalau kita pilih protect shadow, mungkin bagian shadow-nya itu terlindungi, jadi tidak terlalu over ya. Terus selanjutnya di sini ada drama. Nah, drama ini balik lagi preset ya teman-teman ya. Banyak preset di Snapseed, tapi presetnya berbeda-beda. Tadi ada yang bagian glow, terusnya ini bagian drama. Drama itu ya menurut saya ini efeknya lebih dramatis ya. Nah, di sini ada pilihannya, ada filternya. Nah, saturasinya juga ada nih. Keren ini. Oke. Nah, stylenya macam-macam ya. Tuh teman-teman ya. Yang di setiap stylenya ada pilihannya. Saya yang ini drama 1 keren juga ini. Oke, selanjutnya di sini ada vintage. Sama. Vintage ini juga preset juga, tapi untuk yang lebih vintage ya, lebih ke jadulnya ya. Ih, ini keren nih vintage yang pertama. Nah, di sini ada parameternya juga, ada brightness-nya, saturasi, stylenya, ada vignette-nya. Ya, biasa ini paling sering ya dikasih efek vignette ini.
Keren ini, coba before after. Ih keren, tapi untuk sekarang saya close dulu aja. Oke, selanjutnya ada grainy film ya teman-teman ya. Ini juga preset teman-teman. Cuman presetnya ini lebih grainy ya. Grainy itu maksudnya lebih kalau teman-teman perhatikan tuh ada greennya ya, ada noise-nya ya. Bisa pilih adjust ya, atau kita drag ini. Grainy-nya kita mau itu hilangkan atau tetap ada, atau kita banyakkan tuh noise-nya. Ini stylenya beda-beda di sini. Ada macam-macam. Nah, teman-teman silahkan mengeksplor sendiri. Untuk sekarang saya close dulu ya. Oke, tool selanjutnya itu ada Retro Lux. Nah, ini preset lagi, preset retro ya. Jadi lebih tua lagi, lebih old fashion lagi, lebih old school lagi. Nah, ini ada parameternya, saturasi, stylenya, ada stretchnya, stretch luka-luka ya. Jadi dulu mungkin fotonya tuh masih belum halus ya. Nah, ini ada like click dan seterusnya. Kalau shuffle itu milih secara acak preset ini. Oke, selanjutnya ada gerang. Gerang sama juga preset juga teman-teman. Tapi ini kalau gerang itu lebih preset yang overlay dengan pattern ya atau pola tertentu ya. Tuh. Sini ada pilihannya. Silahkan mengeksplor sendiri. Ini preset semua teman-teman ya. Saya close. Oke, next. Ada black and white. Nah, ini juga preset black and white ya, teman-teman ya. Saya close dulu. Selanjutnya ada noir. Apa noir? Penyebutannya gitu. Nah, di sini juga preset ini lebih old lagi nih, teman-teman ya. Kalau menurut saya sih ini lebih preset zaman penjajahan kali. Tua banget. Nah, ini ada presetnya apa nih, washnya segala macam, grainnya dan seterusnya. Silahkan teman-teman coba ya. Oke, selanjutnya ada portrait. Nah, kalau portrait ini preset ya teman-teman ya. Preset cuman yang terfokus pada objek, biasanya orang ya, atau mungkin binatang. Saya juga belum coba ya. Tapi di sini orang, dia lebih ke memfokuskan ke orang, menghotspotkan ke orang ya. Contoh di sini ada spotlight ya. Spotlight, anggaplah spotlight 2 nih. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini ada pilihannya ya. Ada face spotlight, ada skin smooth, ada eye clarity ya. Kejelasan atau kejernihan mata ya. Oke, dimulai dari face spotlight ya. Di sini teman-teman perhatikan kalau saya geser ke sini. Nah, ini saya ekstrimkan ya. Itu yang bercahaya atau yang terfokuskan itu wajah saya. Yang lainnya agak sedikit divignetkan atau digelapkan ya. Seperti itu teman-teman. Skin smooth ini wajah saya lebih dihaluskan tuh. Ya, teman-teman ya tuh. Nah, di sini ada eye clarity ini untuk menjelaskan mata saya ya, menjernihkan mata saya gitu. Nah, ini biasanya buat potret bagus juga teman-teman ya. Nah, untuk sementara saya tidak mau terlalu berlebihan ini. Kadang kalau terlalu smooth itu wajah jadi kurang natural aja gitu. Oke, ini saya close aja dulu. Oke, selanjutnya ada head pose teman-teman. Nah, di sini unik juga teman-teman Snapseed ya toolsnya ya. Maksudnya apa? Nah, di sini ada parameter, ada pupil size, maksudnya ya mata ya. Ada smile, ada focal length. Nah, kalau pupil ya mata ya teman-teman ya. Jadi kalau saya begini kan lebih besar, mungkin tuh terlihat ya. Ini agak pecah-pecah ya. Ini lebih bagus kalau memang foto saya lebih ke portrait ya, lebih close up ya. Nah, kalau smile, nah ini coba saya geser ya, perhatikan teman-teman. Nah, jadi senyum wajah saya. Tuh, bisa diubah seperti ini ya. Kocak juga. Nah, kalau focal length, nah itu wajah saya teman-teman perhatikan ya. Itu berubah ya. Menyesuaikan kecembungan atau kecekungan. Dia bisa menyesuaikan lah sebisanya Snapseed ini. Nah, maksudnya apa sih vokalnya? Nah, kalau kita foto ganti-ganti lensa, itu biasanya lensa-lensa itu kan ada focal length-nya ya, ada jaraknya. Itu mempengaruhi kecembungan dan kecekungan hasil foto. Gitu teman-teman. Nah, ini mencoba memfikskan, memperbaikinya gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, saya close dulu.
Oke, selanjutnya ada lens blur. Lens blur ini fungsinya untuk memblurkan bagian yang memang ingin kita blurkan. Nah, ada beberapa mode pada lens blur. Di sini kita pilih elliptical. Nah, di sini ada linear. Nah, kalau linear seperti ini, elliptical seperti ini. Nah, di sini ada parameternya, ada blur strength. Nah, ini kekuatan ya. Kalau kekuatan blurnya makin saya drag ke sini makin ngeblur dan sebaliknya. Kalau transition itu ya transisi dari blur ke jelas, dia transisinya gitu ya. Kalau transisinya, tipsnya tuh jangan terlalu dekat kayak gini. Foto yang jelas sama yang blurnya terlalu dekat gitu transisinya, jadi agak jauh seperti ini. Nah, kalau vignette strength, nah ini ada vignette-nya teman-teman ya. Tuh, kalau saya geser ke sini, keseluruhan di lingkaran itu gelap ya. Oke ya, nah ini pakai tangan ngejasnya, bisa adjustnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang jelas bagian sini aja yang jelas ya. Sisanya blur gitu. Kalau linear sebaliknya. Nah, misalnya bagian sini aja. Nah, kurang lebih kayak gitu hasilnya. Ini ada stylenya juga. Nah, style ini adalah bokehnya teman-teman ya. Tuh, teman-teman perhatikan blurnya berbeda-beda ya. Mungkin ini lebih terlihat kalau ada foto yang lebih ke cahaya-cahaya teman-teman, cahaya lampu di malam hari segala macam. Kalau diblurkan nanti kalau kita pilih seperti ini, itu bentuknya seperti yang kita pilih. Ada bintang, ada love, ada circle, dan seterusnya. Oke, saya close. Terus selanjutnya ada vignette. Vignette itu sendiri memberi efek seperti ini teman-teman ya. Kalau saya drag ke kiri, nah seperti itu. Bisa disetting juga. Nah, jadi dari seputaran foto ini dari gelap ya, agak gelap, terus ya menuju fokusnya di saya. Nah, ini vignette-nya bisa diukur seperti ini. Ini vignette salah satu tools yang sering saya gunakan untuk membuat foto terlihat sinematik. Oke, tools selanjutnya ini ada double exposure. Nah, double exposure itu sendiri mungkin bisa saya jelaskan seperti ada dua gambar yang di blind ya, dengan style yang berbeda seperti overlay gitu teman-teman ya. Saya langsung contohkan aja. Saya klik open image. Nah, di sini kita memilih gambar yang kedua yang ingin kita blind. Saya contohkan yang ini, contoh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini bisa saya adjust seperti ini, contoh. Nah, di sini ada style kita pilih. Di sini defaultnya ada lighten, darken, ada add, subtract, overlay. Nah, enggak, saya pilih yang overlay ini aja. Oke, selanjutnya ada opacity. Nah, di sini kita kalau ke kiri sini opacity yang gambar yang baru kita add tadi hilang, dan sebaliknya kalau ke kanan ini hilang foto awal kita ya. Jadi kita sesuaikan mau yang mana. Oke, tools selanjutnya ini adalah teks ya. Kita memberikan teks. Di sini ada presetnya banyak ya teman-teman ya. Contoh, double tap di sini, saya klik, saya ketik Gotama Production, klik OK. Nah, seperti ini ya. Coba saya pilih stylenya. Wow, contoh seperti ini ya. Oke, nah ini saya balik lagi ke opacity. Nah, di sini ada invert teman-teman ya. Saya coba klik ya invertnya. Ih, mantap. Kayak di masking gitu teksnya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa pilih mau masking di mana. Kalau klik OK, langsung jadi seperti ini gitu. Nah, saya close dulu ya teman-teman ya. Ini tools yang terakhir ya teman-teman ya. Habis ini selesai. Tool frame. Nah, frame ini untuk membuat frame ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Terkadang dibutuhkan, tapi untuk sekarang saya nggak dulu. Tapi keren-keren juga ini. Bagus-bagus. Untuk sekarang saya silang dulu. Nah, oke, toolsnya udah selesai semua teman-teman ya. Udah selesai saya coba jelaskan semua. Semoga teman-teman paham ya. Oke, sebelum saya ke tab yang terakhir di bawah ini sebenarnya tab khusus buat save ya atau export ya. Saya ingin jelasin dulu yang awal tadi sempat saya jelaskan berkaitan. Ini kan semua tadi saya sudah mengedit beberapa step ya teman-teman ya, sehingga jadi foto saya seperti ini ya.
Ini saya kalau saya klik sembarang before afternya, ini kan ada step-stepnya tadi ya, seperti udah ganti tadi brightness-nya, kontras dan segala macam. Nah itu sebenarnya masih bisa dimodif ya teman-teman ya, jadi nggak ketiban gitu aja gitu. Nah itu ada di sini teman-teman. Nah saya klik ini ya untuk lebih jelasnya. Nah di sini ada undo. Kalau undo ya membatalkan perintah yang terakhir ya. Nah kalau revert, kalau saya pilih, dia membatalkan semua editan yang sudah kita lakukan tadi ke foto original pada saat pertama kali diimport. Di sini ada pilihan, ada view edit, kita pilih. Nah di sini adalah step-step di mana tadi saya sudah mengapply tools yang kita gunakan, yang saya gunakan tadi. Nah misalnya nih teman-teman, saya mau ubah vignette-nya, saya bisa klik ini, terus saya pilih bagian yang ketiga ini. Nah ini saya bisa adjust lagi vignette-nya. Anggaplah saya pilih gini, saya klik OK. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Drama pun bisa diedit lagi dan seterusnya. Gitu teman-teman, untuk informasi aja ya. Jadi walaupun kita udah ngedit banyak nih step-stepnya, ini masih bisa diubah lagi gitu. Oke, untuk sementara saya close dulu. Oke, tab yang terakhir kita pilih tab yang paling bawah, ini adalah tab untuk save, share dan sebagainya. Paling atas share, jadi kalau kita klik share kita bisa berbagi ke aplikasi yang lain atau yang mana ya, ada banyak. Kalau kita pilih save, langsung ke save. Kita pilih export, sama juga export seperti save. Dan yang terakhir ada export as, jadi ini kita bisa rename dan kita save di folder mana gitu. Oke teman-teman, gimana tutorialnya? Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang masih bingung nih tentang tutorial atau tentang cara editing foto menggunakan Snapseed, silahkan ketik aja di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan coba menjawabnya sebisa saya. Oke teman-teman, akhir kata jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production buat teman-teman yang belum subscribe. Buat yang sudah mensubscribe Gotama Production, saya ucapkan terima kasih banyak. Karena dengan dukungan teman-teman membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. Bye-bye.